Di sebuah kerajaan yang nyaris tenggelam dalam kegelapan, seorang putri yang dianggap berbeda justru memegang kunci harapan. Ketika pusaka suci kehilangan cahayanya dan rahasia lama terungkap, perjalanan penuh bahaya dimulai. Mampukah keberanian, empati, dan ketulusan mengembalikan cahaya dan menyelamatkan seluruh kerajaan yang terancam selamanya, tanpa harapan baru bagi rakyatnya tercinta? Di sebuah kerajaan damai bernama Lembah Cahaya, matahari selalu terbit dengan warna keemasan yang hangat, seakan menyelimuti seluruh wilayah dengan ketenangan. Kerajaan itu terkenal sebagai tempat paling makmur di antara negeri-negeri sekitarnya. Ladang gandum tumbuh subur sepanjang musim, sungai-sungai mengalir jernih tanpa pernah mengering, dan pasar kerajaan selalu dipenuhi hasil bumi yang melimpah. Penduduk Lembah Cahaya hidup dalam kebersamaan, jarang terjadi perselisihan, dan setiap sudut desa memancarkan suasana tentram yang sulit ditemukan di tempat lain. Kemakmuran tersebut dipercaya berasal dari sebuah pusaka sakral bernama Batu Kebijaksanaan. Batu itu disimpan di ruang suci dalam istana kerajaan, dijaga oleh para penjaga terpilih dan dilindungi oleh ritual kuno yang diwariskan turun-temurun. Batu tersebut memancarkan cahaya lembut berwarna perak kebiruan yang dipercaya menjaga keseimbangan alam dan hati manusia. Para tetua kerajaan sering mengatakan bahwa selama Batu Kebijaksanaan tetap bersinar, Lembah Cahaya akan selalu dipenuhi kedamaian dan kesejahteraan. Setiap tahun, kerajaan mengadakan upacara penghormatan kepada pusaka tersebut. Dalam upacara itu, rakyat berkumpul di halaman istana untuk menyaksikan raja dan keluarganya memanjatkan doa syukur. Anak-anak menari dengan pakaian tradisional berwarna cerah, sementara para musisi memainkan melodi lembut yang menggema di seluruh lembah. Upacara itu bukan sekadar tradisi, tetapi menjadi simbol bahwa rakyat dan kerajaan hidup dalam harmoni yang dijaga oleh kebijaksanaan dan rasa saling menghormati. Di tengah kerajaan yang damai itu, hiduplah seorang putri bernama Putri Arunika, anak tunggal raja yang dikenal memiliki kepribadian berbeda dari bangsawan lainnya. Putri Arunika tidak terlalu tertarik pada kemewahan istana atau pesta kerajaan. Ia lebih senang berjalan di taman bunga, berbincang dengan rakyat jelata, dan mendengarkan kisah kehidupan mereka. Senyumnya selalu lembut, dan kata-katanya menenangkan siapa saja yang berbicara dengannya. Banyak rakyat menyayanginya karena ia memperlakukan semua orang dengan penuh ketulusan. Namun, tidak semua orang memahami sifat sang putri. Beberapa bangsawan menganggap Arunika terlalu lembut dan kurang tegas sebagai calon pemimpin kerajaan. Mereka percaya seorang pemimpin harus melihat kenyataan dengan logika dan kekuatan, bukan dengan perasaan. Sang putri sering mendengar bisikan bahwa dirinya terlalu mudah tersentuh oleh kesedihan orang lain. Meski begitu, Arunika tidak pernah merasa tersinggung. Ia justru percaya bahwa memahami hati seseorang adalah cara terbaik untuk menciptakan kedamaian sejati. Pada suatu senja yang tenang, Putri Arunika duduk di balkon istana memandangi cahaya lembah yang perlahan berubah menjadi warna jingga. Angin sore berhembus lembut membawa aroma bunga melati dari taman kerajaan. Dalam keheningan itu, sang putri merasakan kedamaian yang sulit dijelaskan, seolah hatinya terhubung dengan seluruh kehidupan di Lembah Cahaya. Ia belum mengetahui bahwa takdir besar perlahan mulai bergerak, dan perjalanan yang akan menguji keyakinannya tentang kebijaksanaan sejati akan segera dimulai. Ketenangan Lembah Cahaya yang selama ini terasa abadi mulai berubah pada suatu malam yang tidak biasa. Langit yang biasanya dihiasi bintang-bintang berkilau mendadak tertutup awan hitam pekat. Angin berhembus lebih dingin dari biasanya, membawa suara gemuruh samar yang membuat dedaunan di taman istana bergetar gelisah. Para penjaga menatap langit dengan rasa khawatir,
karena tak pernah sebelumnya badai datang tanpa tanda-tanda perubahan musim. Menjelang tengah malam, badai besar akhirnya menerjang kerajaan. Kilat menyambar langit berkali-kali, menerangi menara istana dengan cahaya putih menyilaukan. Hujan turun deras seperti tirai air yang menutup seluruh lembah. Angin kencang membuat pintu-pintu rumah berderit dan obor-obor penjagaan padam satu persatu. Rakyat bersembunyi di dalam rumah sambil berdoa agar badai segera berlalu, sementara para penjaga istana berusaha mempertahankan keamanan ruang suci tempat batu kebijaksanaan disimpan. Di dalam istana, para penjaga pusaka berdiri siaga di depan ruang suci. Cahaya batu kebijaksanaan masih terlihat bersinar tenang di atas altar kristal. Namun, tepat ketika petir terbesar menyambar menara istana, terdengar dentuman keras yang mengguncang seluruh bangunan. Pintu ruang suci terbuka dengan sendirinya akibat getaran badai. Sesaat kemudian, cahaya lembut dari batu kebijaksanaan berpendar semakin terang, lalu tiba-tiba meredup hingga menghilang sepenuhnya, meninggalkan ruangan dalam kegelapan sunyi yang menakutkan. Pagi harinya, badai telah berhenti seolah tidak pernah terjadi. Matahari terbit dengan cahaya pucat, berbeda dari biasanya. Para penjaga yang memasuki ruang suci terkejut melihat altar kristal kosong tanpa jejak batu kebijaksanaan. Kabar hilangnya pusaka sakral itu menyebar dengan cepat ke seluruh kerajaan. Istana mendadak dipenuhi kepanikan, sementara rakyat mulai merasakan perubahan aneh di sekitar mereka. Burung-burung berhenti bernyanyi, dan udara terasa lebih berat dari biasanya. Raja segera memanggil Dewan Kerajaan untuk mengadakan pertemuan darurat. Para penasihat, ksatria, dan tetua berkumpul di aula istana dengan wajah tegang. Raja memerintahkan pasukan terbaik untuk menyisir seluruh wilayah, dari hutan terdalam hingga pegunungan terjauh. Para ksatria berangkat dengan kuda-kuda terbaik mereka, membawa harapan seluruh kerajaan di pundak mereka. Namun, di dalam hati banyak orang, muncul ketakutan bahwa kehilangan batu kebijaksanaan bukanlah peristiwa biasa. Hari-hari berlalu, tetapi kabar baik tidak kunjung datang. Para ksatria kembali satu persatu tanpa membawa hasil. Sementara itu, perubahan mulai terasa di seluruh lembah cahaya. Tanaman yang biasanya tumbuh subur mulai layu meski masih disiram air sungai yang sama. Sungai yang dahulu jernih menjadi keruh, dan hewan-hewan hutan tampak gelisah meninggalkan habitat mereka. Rakyat mulai berselisih karena hal-hal kecil, sesuatu yang hampir tidak pernah terjadi sebelumnya. Putri Arunika memperhatikan semua perubahan itu dengan hati yang resah. Ia berjalan menyusuri desa-desa untuk menenangkan rakyat, mendengarkan keluhan mereka, dan memberi harapan meski ia sendiri belum memahami apa yang sebenarnya terjadi. Setiap malam, sang putri berdiri di balkon istana, memandang lembah yang kini tampak suram. Ia merasakan kekosongan yang sulit dijelaskan, seolah ada sesuatu yang hilang bukan hanya dari kerajaan, tetapi juga dari hati banyak orang. Suatu malam, ketika semua orang terlelap, Putri Arunika merasakan perasaan aneh menyelimuti hatinya. Angin malam berhembus membawa bisikan lembut yang tidak dapat didengar telinga, namun terasa jelas di dalam perasaannya. Ia merasakan panggilan yang samar, seolah ada sesuatu yang memintanya untuk mencari dan menemukan kembali cahaya yang telah hilang. Perasaan itu membuatnya gelisah sekaligus penasaran. Putri Arunika mencoba menceritakan firasatnya kepada beberapa penasihat kerajaan, tetapi mereka menganggapnya hanya perasaan yang muncul karena kesedihan. Mereka percaya pencarian harus tetap dilakukan oleh para ksatria dan prajurit, bukan oleh seorang putri kerajaan. Meski demikian,
Sang putri tidak dapat mengabaikan bisikan hati yang terus memanggilnya setiap malam. Ketika malam berikutnya tiba, Putri Arunika berdiri di taman istana di bawah langit yang kini tampak lebih gelap dari biasanya. Ia menatap ke arah hutan yang membentang di batas kerajaan. Dalam hatinya, ia mulai menyadari bahwa perjalanan besar mungkin menantinya. Tanpa ia ketahui, langkah yang akan ia ambil kelak bukan hanya untuk menemukan batu kebijaksanaan, tetapi juga untuk menemukan makna kebijaksanaan sejati yang selama ini tersembunyi jauh di dalam dirinya. Malam demi malam berlalu sejak hilangnya batu kebijaksanaan, dan kegelisahan di hati Putri Arunika semakin sulit ia abaikan. Ia merasa seolah lembah yang selama ini dipenuhi cahaya kini memanggilnya dalam kesunyian. Pada suatu malam ketika bulan bersinar pucat di balik awan tipis, sang putri berdiri di depan jendela kamarnya, memandang hutan luas yang membentang di batas kerajaan. Dalam keheningan itu, ia akhirnya mengambil keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Tanpa memberitahu siapapun, Putri Arunika menyiapkan perjalanan rahasia. Ia mengenakan jubah perjalanan sederhana berwarna biru tua dan hanya membawa perbekalan secukupnya. Sebelum meninggalkan istana, ia menatap ruang suci tempat batu kebijaksanaan pernah bersinar. Ia menutup mata sejenak, memanjatkan doa agar perjalanan yang akan ditempuhnya membawa harapan bagi kerajaan. Dengan langkah perlahan namun mantap, sang putri meninggalkan gerbang istana saat para penjaga tertidur oleh tenangnya malam. Ketika ia memasuki hutan perbatasan, udara terasa berbeda. Kabut tipis menyelimuti pepohonan tinggi, dan suara alam terdengar lebih dalam dan misterius. Putri Arunika berjalan mengikuti naluri hatinya, meski jalur yang dilaluinya semakin gelap. Saat ia mulai merasa ragu, seekor burung hantu tua dengan bulu keperakan terbang turun dan hinggap di dahan dekatnya. Burung itu memperkenalkan dirinya sebagai Lumira, makhluk penjaga hutan yang telah menyaksikan perjalanan banyak jiwa selama berabad-abad. Lumira mengaku telah merasakan cahaya batu kebijaksanaan memudar dan mengetahui bahwa hanya seseorang dengan hati tulus yang dapat menemukannya kembali. Burung hantu itu memutuskan untuk menemani perjalanan sang putri. Dengan kebijaksanaan dan pengalaman panjangnya, Lumira menjadi penunjuk jalan sekaligus sahabat yang menenangkan. Bersama-sama mereka melanjutkan perjalanan menembus hutan berkabut yang tampak seolah hidup dan penuh rahasia. Hari pertama perjalanan membawa mereka melewati Sungai Cermin, sungai yang airnya berkilau seperti kaca. Air sungai itu begitu jernih hingga memantulkan bayangan langit dan hati siapapun yang menatapnya. Lumira memperingatkan bahwa sungai tersebut sering menampilkan bayangan ketakutan terdalam seseorang. Saat Putri Arunika menatap permukaan air, ia melihat bayangan rakyatnya yang bersedih dan kerajaan yang mulai kehilangan harapan. Alih-alih takut, ia memejamkan mata dan berjanji dalam hati untuk membawa kembali cahaya bagi mereka. Perjalanan berlanjut menuju lembah suara, tempat angin berbisik melalui celah batu-batu besar. Setiap hembusan angin membawa suara samar, seolah-olah alam mencoba berbicara. Awalnya suara itu terdengar membingungkan, namun Lumira mengajarkan sang putri untuk mendengarkan dengan hati, bukan dengan telinga. Perlahan, Arunika mulai memahami pesan-pesan alam, tentang keseimbangan, kesabaran, dan pentingnya kepekaan terhadap kehidupan di sekitarnya. Semakin jauh mereka melangkah, tantangan perjalanan semakin berat. Mereka melewati jalur sempit di antara tebing batu yang curam dan hutan yang semakin gelap. Persediaan makanan mulai menipis, dan kelelahan perlahan terasa. Namun setiap kali Putri Arunika merasa lemah, ia teringat wajah rakyat yang pernah ia temui. Kenangan itu memberinya kekuatan untuk terus berjalan, bahkan ketika malam terasa sangat panjang dan sunyi.
Pada suatu malam, mereka berhenti di bawah pohon tua yang batangnya sangat besar hingga mampu menaungi mereka dari dinginnya angin malam. Di sana, Putri Arunika menceritakan keraguannya kepada Lumira. Ia takut tidak mampu menemukan batu kebijaksanaan dan khawatir kepergiannya justru membuat kerajaan semakin kehilangan harapan. Lumira menatap sang putri dengan mata bijaknya dan berkata bahwa perjalanan sejati bukan hanya tentang menemukan sesuatu yang hilang, tetapi juga menemukan kekuatan yang tersembunyi di dalam diri. Keesokan paginya, cahaya matahari menembus celah pepohonan dan menciptakan kilauan lembut di tanah hutan. Saat mereka melanjutkan perjalanan, Putri Arunika merasakan perubahan dalam dirinya. Ia mulai lebih peka terhadap suara alam, lebih tenang menghadapi ketidakpastian, dan lebih yakin bahwa jalur yang ia tempuh adalah bagian dari takdirnya. Lumira tersenyum diam-diam, mengetahui bahwa sang putri sedang belajar memahami dunia dengan cara yang lebih dalam. Menjelang senja, mereka tiba di perbatasan wilayah baru yang belum pernah dijelajahi sang putri. Di kejauhan, terlihat cahaya redup dari sebuah desa yang tampak sunyi dan muram. Lumira mengatakan bahwa tempat itu dikenal sebagai desa bayangan sunyi, desa yang konon menyimpan kesedihan mendalam. Putri Arunika memandang desa itu dengan rasa haru yang sulit dijelaskan, seolah hatinya merasakan panggilan baru. Ia belum mengetahui bahwa langkah berikutnya akan mempertemukannya dengan pelajaran penting tentang makna kebijaksanaan dan empati yang sesungguhnya. Senja mulai tenggelam ketika Putri Arunika dan Lumira mendekati desa bayangan sunyi. Cahaya matahari yang tersisa hanya menyentuh atap-atap rumah kayu yang tampak kusam dan tak terawat. Tidak terdengar suara tawa anak-anak, tidak pula terlihat aktivitas warga seperti desa-desa lain yang pernah dikunjungi sang putri. Hanya angin dingin yang berhembus pelan, membawa suara pintu rumah yang berderit dan dedaunan kering yang bergesekan di tanah. Saat mereka melangkah memasuki desa, suasana terasa berat dan penuh kesedihan. Penduduk desa terlihat berjalan dengan langkah lambat dan wajah tanpa harapan. Sebagian besar menundukkan kepala, menghindari tatapan orang lain. Bahkan hewan ternak terlihat lemah dan tidak bersemangat. Putri Arunika merasakan kesedihan itu seolah menyelimuti udara, membuat dadanya terasa sesak tanpa alasan yang jelas. Putri Arunika mencoba menyapa seorang wanita tua yang duduk di depan rumahnya sambil menatap kosong ke arah jalan. Dengan suara lembut, sang putri menanyakan apa yang terjadi di desa tersebut. Wanita itu awalnya ragu, tetapi tatapan hangat Arunika membuatnya perlahan membuka diri. Ia menceritakan bahwa desa mereka telah lama dilanda kesedihan karena penduduknya merasa tidak pernah didengar oleh siapapun, bahkan oleh sesama mereka sendiri. Perselisihan kecil yang tidak pernah diselesaikan membuat mereka semakin menjauh satu sama lain. Mendengar kisah itu, Putri Arunika memilih tinggal sementara di desa tersebut. Ia berjalan dari rumah ke rumah, mendengarkan cerita setiap penduduk tanpa menghakimi. Ia mendengar keluhan seorang ayah yang kehilangan semangat bekerja karena merasa gagal melindungi keluarganya. Ia juga mendengarkan seorang anak yang merasa kesepian karena orang tuanya terlalu sibuk dengan kesedihan mereka sendiri. Sang putri tidak memberi nasihat panjang, ia hanya mendengarkan dengan penuh perhatian, sesuatu yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Hari-hari berlalu, dan kehadiran Putri Arunika mulai membawa perubahan kecil. Penduduk yang awalnya enggan berbicara mulai saling menyapa. Mereka melihat bagaimana sang putri mampu memahami perasaan mereka tanpa menyalahkan siapapun. Lumira mengamati semua itu dari dahan pohon tua di tengah desa, mengetahui bahwa kebijaksanaan yang dimiliki Arunika perlahan mulai menyentuh hati banyak orang. Suatu malam, Putri Arunika mengajak seluruh penduduk berkumpul di lapangan desa.
Ia menyalakan lentera-lentera kecil yang memancarkan cahaya hangat di tengah kegelapan. Dengan suara tenang, sang putri mengajak mereka untuk saling menceritakan perasaan yang selama ini dipendam. Awalnya suasana terasa canggung, tetapi perlahan satu demi satu warga mulai berbicara. Tangis pecah di antara mereka, namun tangis itu bukan lagi tanda keputusasaan, melainkan awal dari saling memahami. Seiring waktu, desa Bayangan Sunyi mulai berubah. Anak-anak kembali bermain di halaman rumah, suara tawa mereka menggema di antara pepohonan. Para orang tua mulai bekerja bersama memperbaiki rumah-rumah yang rusak. Warna bunga-bunga liar yang sebelumnya layu mulai bermekaran kembali di sepanjang jalan desa. Penduduk menyadari bahwa kebahagiaan bukan hanya tentang keadaan luar, tetapi juga tentang bagaimana mereka memperlakukan satu sama lain. Putri Arunika sendiri merasakan pelajaran besar dari pengalaman tersebut. Ia menyadari bahwa kebijaksanaan bukan sekadar pengetahuan atau kekuatan, melainkan kemampuan untuk mendengarkan dan memahami. Ia mulai mengerti mengapa batu kebijaksanaan memilih bersembunyi. Mungkin batu itu bukan hanya penjaga kerajaan, tetapi juga cerminan dari hati manusia yang harus dijaga dengan empati. Pada hari keberangkatannya, seluruh penduduk desa mengantar sang putri dengan penuh rasa terima kasih. Wanita tua yang pertama kali berbicara dengannya memberikan sebuah kalung sederhana yang terbuat dari kayu hutan. Ia berkata bahwa kalung itu melambangkan harapan baru bagi desa mereka. Putri Arunika menerima hadiah itu dengan haru, menyadari bahwa perjalanan ini telah mengubah bukan hanya desa tersebut, tetapi juga dirinya. Saat meninggalkan desa Bayangan Sunyi, Putri Arunika dan Lumira melanjutkan perjalanan menuju wilayah pegunungan yang menjulang tinggi di kejauhan. Di balik kabut yang menyelimuti puncaknya, tampak kilauan cahaya kristal yang memantulkan sinar matahari pagi. Lumira memberitahu bahwa di sanalah berdiri Gunung Kristal, tempat penjaga kuno yang dikenal bijaksana menanti. Putri Arunika menarik napas dalam-dalam, merasakan bahwa langkah selanjutnya akan membawanya semakin dekat pada rahasia batu kebijaksanaan dan takdir besar yang menantinya. Perjalanan Putri Arunika dan Lumira menuju Gunung Kristal dipenuhi tantangan yang jauh lebih berat dari sebelumnya. Jalur yang mereka tempuh semakin terjal dan dipenuhi bebatuan tajam yang licin oleh embun pagi. Kabut tebal menyelimuti lereng gunung, membuat jarak pandang menjadi sangat terbatas. Namun, kilauan kristal yang memantulkan cahaya matahari dari puncak gunung terus menarik langkah mereka, seolah menjadi penunjuk arah yang tak pernah padam. Semakin tinggi mereka mendaki, udara menjadi semakin dingin dan sunyi. Tidak ada suara burung atau hewan lain, hanya gema langkah kaki yang memantul di antara dinding batu kristal. Putri Arunika merasakan keheningan yang berbeda, bukan sekadar sunyi, melainkan kesunyian yang terasa mengawasi setiap gerakan mereka. Lumira memperingatkan bahwa Gunung Kristal bukan hanya tempat fisik, melainkan wilayah suci yang menguji hati siapapun yang mencoba memasukinya. Setelah menempuh perjalanan panjang, mereka tiba di gerbang alami yang terbentuk dari lengkungan kristal raksasa. Kristal-kristal itu memancarkan cahaya pelangi yang berkilauan, menciptakan suasana megah sekaligus menakutkan. Saat Putri Arunika melangkah mendekati gerbang tersebut, tanah bergetar pelan, dan suara berat bergema dari dalam gunung, memanggil mereka untuk masuk lebih dalam. Di dalam gua kristal, mereka disambut oleh makhluk kuno bernama Serapon, penjaga gunung kristal. Tubuhnya tinggi menjulang, dilapisi sisik berkilau seperti kaca bening yang memantulkan cahaya berwarna-warni. Matanya bersinar lembut namun penuh wibawa, memancarkan kebijaksanaan yang terasa sangat tua. Suara Serapon menggema dalam ruangan, dalam dan tenang, seolah setiap kata yang diucapkannya membawa beban waktu berabad-abad.
Serapon mengetahui tujuan kedatangan sang putri tanpa perlu dijelaskan. Ia berkata bahwa banyak orang pernah datang mencari batu kebijaksanaan, tetapi semuanya gagal karena hanya mengandalkan kekuatan dan ambisi. Ia menjelaskan bahwa untuk melanjutkan perjalanan, Putri Arunika harus menghadapi ujian kebijaksanaan, ujian yang tidak mengukur kecerdasan, melainkan ketulusan hati. Ujian pertama membawa sang putri ke dalam ilusi kristal yang memperlihatkan berbagai bayangan masa lalunya. Ia melihat saat-saat ketika ia merasa tidak dipercaya oleh bangsawan istana, ketika ia dianggap terlalu lemah untuk menjadi pemimpin. Bayangan-bayangan itu mencoba menanamkan keraguan dalam dirinya. Namun Putri Arunika menatap semua kenangan itu dengan tenang, menerima bahwa kelembutan bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan yang sering disalahpahami. Ujian kedua memperlihatkan masa depan yang menakutkan. Ia melihat gambaran lembah cahaya yang hancur, rakyat yang saling bermusuhan, dan istana yang runtuh tanpa cahaya pusaka. Pemandangan itu begitu nyata hingga membuat air mata sang putri jatuh. Namun, alih-alih menyerah pada ketakutan, ia berlutut dan berjanji bahwa ia akan melakukan apapun untuk menjaga harapan rakyatnya, bahkan jika ia harus menghadapi bahaya yang lebih besar. Ujian terakhir adalah teka-teki yang diajukan langsung oleh Serapon. Penjaga kuno itu bertanya, apa arti kebijaksanaan sejati bagi seorang pemimpin? Putri Arunika terdiam sejenak, merasakan beratnya pertanyaan itu. Dengan suara lembut namun penuh keyakinan, ia menjawab bahwa kebijaksanaan bukan tentang mengetahui segalanya, melainkan tentang memahami perasaan orang lain dan berani menanggung penderitaan mereka bersama-sama. Jawaban itu membuat cahaya kristal di dalam gua berpendar lebih terang. Serapon menatap Putri Arunika dengan tatapan yang kini dipenuhi penghormatan. Ia mengakui bahwa sang putri telah melewati ujian yang tidak mampu dilewati oleh banyak pencari sebelumnya. Penjaga kuno itu kemudian mengungkap bahwa batu kebijaksanaan tidak pernah benar-benar dicuri atau hilang. Batu itu memilih bersembunyi karena manusia mulai melupakan arti empati dan keseimbangan hati. Dengan suara yang semakin lembut, Serapon memberitahu bahwa cahaya batu kebijaksanaan kini berada di tempat yang hanya dapat ditemukan oleh seseorang yang benar-benar melihat dunia melalui hati. Ia mengarahkan Putri Arunika menuju lorong kristal tersembunyi yang memancarkan cahaya samar. Saat sang putri melangkah ke lorong tersebut bersama Lumira, ia merasakan bahwa perjalanan ini semakin mendekatkannya pada kebenaran besar yang akan mengubah nasib lembah cahaya selamanya. Lorong kristal yang ditunjukkan Serapon memancarkan cahaya lembut berwarna biru keperakan. Dinding-dindingnya berkilau seperti bintang yang terperangkap di dalam batu bening. Putri Arunika melangkah perlahan, sementara Lumira terbang rendah di sampingnya, memastikan setiap langkah sang putri tetap berada di jalur yang benar. Udara di lorong itu terasa hangat, berbeda dari dinginnya gunung kristal, seolah tempat tersebut dipenuhi energi kehidupan yang menenangkan. Semakin jauh mereka berjalan, lorong itu berubah menjadi gua luas yang dipenuhi pilar-pilar kristal tinggi menjulang. Cahaya di dalam ruangan itu berdenyut perlahan seperti detak jantung. Putri Arunika merasakan getaran halus di dalam dirinya, seolah sesuatu memanggil namanya dengan suara yang hanya bisa didengar oleh hati. Ia menutup mata sesaat, mencoba mengikuti arah perasaan yang menuntunnya. Tiba-tiba, lantai gua berkilau menampilkan bayangan berbagai peristiwa yang terjadi di lembah cahaya. Ia melihat rakyat yang mulai kehilangan harapan, ladang yang mengering, dan sungai yang keruh. Namun di antara bayangan itu, ia juga melihat momen ketika penduduk desa Bayangan Sunyi kembali tersenyum dan saling membantu. Pemandangan itu membuatnya menyadari bahwa keseimbangan dunia bukan hanya bergantung pada pusaka, tetapi juga pada hubungan antar manusia. Lumira menjelaskan bahwa tempat itu dikenal sebagai ruang kenangan alam,
tempat semua emosi dan tindakan manusia meninggalkan jejak energi. Jika hati manusia dipenuhi keserakahan dan ketidakpedulian, cahaya di ruangan itu akan meredup. Namun jika manusia saling memahami dan menjaga keseimbangan, cahaya tersebut akan bersinar lebih terang. Penjelasan itu membuat Putri Arunika semakin memahami mengapa batu kebijaksanaan memilih menghilang. Ketika mereka melangkah lebih dalam, muncul jalur bercahaya yang membentuk lingkaran di tengah gua. Di pusat lingkaran itu terlihat cahaya kecil yang berdenyut seperti nyala lilin. Cahaya tersebut perlahan membesar ketika Putri Arunika mendekat. Ia merasakan kehangatan yang menyentuh hatinya, seolah bertemu dengan sesuatu yang sangat lama ia kenal namun baru ia temukan kembali. Saat sang putri berdiri di tengah lingkaran cahaya, terdengar suara lembut yang bergema di sekeliling gua. Suara itu bukan berasal dari udara, melainkan langsung terasa di dalam hatinya. Cahaya tersebut mengungkapkan bahwa dialah batu kebijaksanaan, penjaga keseimbangan lembah cahaya sejak zaman kuno. Batu itu menjelaskan bahwa ia memilih bersembunyi karena manusia mulai mengandalkan pusaka tanpa memelihara kebijaksanaan dalam diri mereka sendiri. Batu kebijaksanaan menunjukkan gambaran masa lalu ketika rakyat lembah cahaya hidup dengan penuh empati, saling membantu tanpa mengharapkan imbalan. Namun seiring waktu, sebagian orang mulai bergantung sepenuhnya pada kekuatan pusaka dan melupakan makna kebersamaan. Batu itu tidak ingin menjadi sekadar simbol kekuatan, melainkan pengingat bahwa kebijaksanaan sejati harus hidup di dalam hati manusia. Putri Arunika mendengarkan semua penjelasan itu dengan mata berkaca-kaca. Ia menyadari bahwa perjalanan yang ia tempuh bukan hanya untuk mengembalikan pusaka, tetapi untuk membawa perubahan dalam cara berpikir rakyatnya. Dengan penuh ketulusan, ia berjanji akan mengajarkan bahwa kebijaksanaan berasal dari kemampuan mendengarkan, memahami, dan menjaga keseimbangan antara pikiran dan perasaan. Cahaya batu kebijaksanaan bersinar semakin terang ketika mendengar janji tersebut. Batu itu kemudian melayang perlahan mendekati sang putri. Hangatnya cahaya menyelimuti tubuh Arunika, membuatnya merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Lumira menyaksikan peristiwa itu dengan penuh rasa bangga, mengetahui bahwa sang putri telah dipilih bukan karena kedudukannya, tetapi karena ketulusan hatinya. Ketika cahaya perlahan meredup menjadi sinar lembut yang stabil, batu kebijaksanaan akhirnya beristirahat di tangan Putri Arunika. Gua kristal bergetar halus, menandakan bahwa keseimbangan mulai kembali pulih. Dengan hati yang dipenuhi harapan baru, Putri Arunika menatap jalan keluar gua. Ia tahu perjalanan belum berakhir, karena tugas terbesarnya adalah membawa pesan kebijaksanaan itu kembali ke lembah cahaya dan mengubah nasib kerajaan untuk selamanya. Cahaya batu kebijaksanaan masih berpendar hangat di tangan Putri Arunika ketika ia melangkah keluar dari ruang inti gua kristal. Getaran halus dari batu itu terasa seperti detak kehidupan yang menyatu dengan jantungnya. Setiap langkah yang ia ambil membuat dinding kristal di sekelilingnya memancarkan kilauan lembut, seolah gunung kristal sendiri mengakui bahwa sang putri telah menjadi penjaga harapan baru. Lumira terbang mengitari Arunika dengan tatapan penuh kebanggaan, menyadari bahwa perjalanan batin sang putri telah mencapai tahap yang lebih dalam. Saat mereka berjalan melewati lorong yang sama, gua kristal tiba-tiba berubah menampilkan bayangan-bayangan masa depan. Putri Arunika melihat dirinya berdiri di hadapan rakyat lembah cahaya, membawa pesan yang akan mengubah cara hidup mereka. Namun di balik bayangan itu, muncul gambaran lain yang lebih gelap, keraguan rakyat, ketakutan bangsawan, dan ancaman perpecahan jika pesan kebijaksanaan tidak diterima. Pemandangan itu membuat langkah sang putri sempat terhenti. Batu kebijaksanaan kemudian memancarkan cahaya lebih kuat, seolah menenangkan kegelisahan di hati Arunika. Suara lembut kembali terdengar dalam jiwanya, menjelaskan bahwa tugas seorang penjaga kebijaksanaan bukanlah memaksa orang lain untuk berubah, melainkan menuntun mereka menemukan cahaya di dalam diri mereka sendiri.
Kata-kata itu membuat sang putri memahami bahwa perjalanan pulang nanti mungkin akan lebih sulit daripada perjalanan mencari batu tersebut. Ketika mereka mencapai gerbang kristal tempat Serapon menunggu, penjaga kuno itu menatap Arunika dengan mata yang memantulkan cahaya pusaka. Serapon merasakan perubahan energi di sekitar sang putri. Ia mengakui bahwa batu kebijaksanaan telah memilihnya bukan hanya sebagai pembawa pusaka, tetapi sebagai penghubung antara kekuatan alam dan hati manusia. Pengakuan itu membuat Arunika semakin menyadari tanggung jawab besar yang kini ia emban. Serapon kemudian memperingatkan bahwa kekuatan batu kebijaksanaan tidak boleh digunakan untuk mengendalikan atau memaksa keadaan. Pusaka itu hanya akan bersinar jika dijaga dengan ketulusan dan empati. Jika digunakan dengan niat yang salah, cahayanya dapat meredup dan membawa kehancuran yang lebih besar. Putri Arunika mendengarkan nasihat tersebut dengan penuh hormat, menyimpan setiap kata sebagai pedoman perjalanan hidupnya. Sebelum berpisah, Serapon membuka jalur rahasia yang mempercepat perjalanan kembali menuju lembah. Jalur itu terbentuk dari jembatan kristal yang melayang di atas jurang berkabut. Cahaya batu kebijaksanaan menerangi jalan mereka, menciptakan pemandangan yang megah sekaligus menegangkan. Setiap langkah di jembatan itu terasa seperti ujian kepercayaan, karena hanya keyakinan yang membuat jembatan kristal tetap kokoh. Dalam perjalanan menuruni gunung, Putri Arunika merasakan perubahan di sekitarnya. Kabut yang sebelumnya tebal mulai menipis, dan suara alam perlahan kembali terdengar. Ia melihat burung-burung mulai kembali terbang di langit dan bunga-bunga liar tumbuh di celah batu. Semua itu menjadi pertanda bahwa keseimbangan alam mulai pulih seiring dengan kembalinya cahaya batu kebijaksanaan. Namun perjalanan itu juga membawa ujian emosional bagi sang putri. Ia teringat akan kemungkinan bahwa sebagian rakyat mungkin tidak percaya pada pesan yang ia bawa. Ia juga memikirkan tekanan dari para bangsawan yang selama ini meragukan kelembutan hatinya. Lumira terbang mendekat dan mengingatkan bahwa keberanian sejati bukanlah tidak memiliki rasa takut, melainkan tetap melangkah meski rasa takut itu ada. Menjelang mereka mencapai kaki gunung, cahaya matahari pagi menyambut perjalanan mereka. Putri Arunika memandang ke arah lembah dari kejauhan. Ia melihat lembah cahaya masih tampak suram, namun di beberapa tempat terlihat kilauan kecil kehidupan yang mulai bangkit. Pemandangan itu menguatkan keyakinannya bahwa harapan belum sepenuhnya hilang. Dengan batu kebijaksanaan yang bersinar lembut di tangannya, Putri Arunika melanjutkan perjalanan pulang bersama Lumira. Ia tahu bahwa langkah berikutnya akan menentukan masa depan seluruh kerajaan. Di dalam hatinya, ia mempersiapkan diri bukan hanya untuk mengembalikan pusaka, tetapi juga untuk membawa perubahan yang akan menguji keberanian, ketulusan, dan kebijaksanaan sejati yang kini telah menjadi bagian dari dirinya. Perjalanan pulang Putri Arunika menuju lembah cahaya dipenuhi harapan sekaligus kecemasan yang perlahan tumbuh di dalam hatinya. Dari kejauhan, ia dapat melihat lembah yang dulu bersinar keemasan kini tampak redup dan muram. Kabut tipis menyelimuti ladang-ladang yang pernah subur, sementara aliran sungai terlihat lebih lambat dan keruh. Namun, setiap kali batu kebijaksanaan berpendar di tangannya, seberkas cahaya menyebar ke sekeliling, membuat bunga-bunga liar bermekaran kembali di sepanjang jalur yang ia lewati. Ketika Putri Arunika memasuki perbatasan kerajaan, beberapa rakyat yang melihatnya terkejut sekaligus terharu. Mereka melihat cahaya lembut yang mengiringi langkah sang putri, sesuatu yang sudah lama tidak mereka rasakan. Kabar kepulangannya menyebar dengan cepat, membuat penduduk keluar dari rumah mereka untuk menyaksikan harapan yang selama ini mereka tunggu. Meski wajah mereka masih menyimpan kesedihan, kilau harapan mulai terlihat di mata mereka. Setibanya di gerbang istana, para penjaga yang melihat batu kebijaksanaan langsung berlutut dengan penuh hormat. Raja dan para penasihat kerajaan segera keluar menyambut sang putri.
Wajah sang raja yang sebelumnya dipenuhi kecemasan kini berubah menjadi campuran haru dan kelegaan. Namun Putri Arunika tidak langsung menyerahkan batu pusaka tersebut. Ia meminta seluruh rakyat dan bangsawan berkumpul di halaman istana, karena ia ingin menyampaikan sesuatu yang jauh lebih penting dari sekadar mengembalikan pusaka. Saat seluruh rakyat berkumpul, Putri Arunika berdiri di tengah halaman istana dengan batu kebijaksanaan yang bersinar lembut di tangannya. Dengan suara tenang, ia menceritakan perjalanan panjang yang ia tempuh, tentang desa bayangan sunyi, tentang ujian di Gunung Kristal, dan tentang pesan yang disampaikan oleh pusaka tersebut. Ia menjelaskan bahwa batu itu tidak pernah benar-benar hilang, melainkan bersembunyi karena manusia mulai melupakan arti empati dan kebersamaan. Awalnya, beberapa bangsawan terlihat ragu dengan kata-kata sang putri. Mereka percaya bahwa kekuatan pusaka saja sudah cukup menjaga kemakmuran kerajaan. Namun ketika batu kebijaksanaan memancarkan cahaya lebih terang seiring Arunika berbicara tentang pentingnya saling memahami, suasana halaman istana berubah menjadi hening penuh keajaiban. Rakyat mulai menyadari bahwa cahaya batu itu bereaksi terhadap ketulusan hati sang putri. Putri Arunika kemudian mengajak seluruh rakyat untuk saling memaafkan dan mendengarkan satu sama lain. Ia meminta para bangsawan untuk mendekat kepada rakyat, dan mengajak rakyat untuk berani menyampaikan perasaan mereka tanpa rasa takut. Perlahan, tangis haru terdengar di antara kerumunan. Banyak orang yang selama ini memendam kesedihan akhirnya berani membuka hati mereka. Suasana yang awalnya tegang berubah menjadi penuh kehangatan. Setelah pesan itu disampaikan, Putri Arunika berjalan menuju ruang suci istana. Dengan langkah perlahan, ia meletakkan batu kebijaksanaan kembali di atas altar kristal. Saat batu itu menyentuh altar, cahaya terang menyebar ke seluruh ruangan, lalu melesat keluar menembus jendela istana, menyelimuti seluruh lembah cahaya. Sungai kembali jernih, tanaman mulai tumbuh subur, dan langit yang sebelumnya suram berubah menjadi cerah berkilauan. Perubahan itu tidak hanya terjadi pada alam, tetapi juga pada hati rakyat. Mereka mulai saling membantu, bekerja bersama memperbaiki ladang, dan menjaga hubungan yang harmonis. Para bangsawan pun belajar untuk mendengarkan suara rakyat, sementara rakyat semakin menghormati kebijaksanaan pemimpin mereka. Kerajaan yang dahulu hanya bergantung pada pusaka kini menjadi tempat di mana kebijaksanaan hidup dalam diri setiap penduduknya. Raja, yang menyaksikan semua perubahan itu, mengumumkan bahwa Putri Arunika akan menjadi penerus tahta kerajaan. Keputusan itu disambut dengan sorak haru dan kebanggaan dari seluruh rakyat. Sang putri menerima keputusan tersebut dengan rendah hati, berjanji akan memimpin kerajaan bukan dengan kekuatan semata, tetapi dengan hati yang selalu terbuka untuk mendengarkan. Pada suatu senja yang tenang, Putri Arunika berdiri di balkon istana, memandangi lembah cahaya yang kembali bersinar seperti dahulu, bahkan lebih hangat dari sebelumnya. Lumira hinggap di dekatnya, mengamati lembah dengan tatapan damai. Sang putri tersenyum lembut, menyadari bahwa perjalanan menemukan batu kebijaksanaan bukan hanya menyelamatkan kerajaan, tetapi juga mengajarkan bahwa cahaya sejati selalu berasal dari hati yang penuh empati. Sejak saat itu, lembah cahaya dikenal sebagai negeri yang tidak hanya makmur, tetapi juga dipenuhi kebijaksanaan yang hidup di dalam setiap jiwa yang tinggal di dalamnya.